Shalom saudaraku, mari kita akan dengarkan akan firman Tuhan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari ada satu sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran. Dan Dia berjanji kalau kita punya hati yang seperti itu, kita akan dipuaskan. Mari kita berdoa. Bapa, kami minta anugerah-Mu pagi ini. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami melalui firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu, dengan diri-Mu sendiri. Biar hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ada pada tiap-tiap kami, jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan Roh Kudus. Mari ambil alih akan pemberitaan firman ini, sehingga bukan kata-kata orang, tapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Mari kita akan lihat pada kesempatan kali ini kita beribadah walaupun masih online, nggak apa-apa saudaraku ya. Kita akan belajar dari kitab Nehemia. Jadi apa yang terjadi pada masa-masa di mana surat Nehemia dituliskan, saudaraku. Ingat, setiap firman yang dituliskan, tulisan yang diwahyukan oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan, kalau tercatat itu bermanfaat untuk mengajar salah satunya. Jadi kita mau belajar, saudaraku, pada saat ini belajar firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang diizinkan oleh Roh Kudus untuk masuk di dalam Alkitab kita, ya. Oke. Nah, saudaraku, situasi keadaan di mana kitab Nehemia ditulis pada waktu itu sedang bangsa Israel yang merupakan bicara tentang anak-anak Tuhan sedang dalam situasi keadaan yang penuh dengan tantangan, saudaraku. Nanti kita lihat ayatnya cukup banyak, saya akan coba jalan dengan agak cepat, saudaraku ya. Jadi kita mau lihat bahwa rupanya pada waktu itu bangsa Israel sekali lagi adalah bicara tentang anak-anak Tuhan sedang dalam keadaan yang penuh dengan masalah. Bahkan saya tulis dalam catatan saya, mereka sedang menghadapi masalah atau tantangan yang bertumpuk-tumpuk. Artinya masalah satu belum selesai, muncul masalah lain, masalah kedua belum terselesaikan, muncul masalah yang ketiga. Terakumulasi begitu, saudaraku ya. Coba kita lihat, kita buka firman Tuhan dalam Nehemia pasal yang pertama. Ini diawali latar belakangnya dulu, saudaraku ya. Ini bicara ketika ada orang-orang yang datang dari Yerusalem, Yehuda, kemudian mereka datang kepada Nehemia, dan Nehemia tanya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Itu ayat yang ketiga. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, saudaraku. Nah, ini sedikit cuplikan saja, ada 2-3 ayat ini untuk menggambarkan bahwa begitu Nehemia dengar bahwa Yerusalem, bahwa tembok-temboknya hancur semuanya, kota-kotanya dalam reruntuhan, Nehemia langsung menangis. Karena dia tahu bahwa seharusnya ini kota yang terberkati. Seharusnya ini merupakan kota di mana nama Tuhan disebut atasnya. Tapi pada waktu itu ada dalam keadaan yang menyedihkan, ada dalam keadaan yang tercela, saudaraku. Kemudian kita lihat Nehemia pasal yang kedua. Kita langsung saja ke ayat yang ke-10. Ayat ini, ayat yang ke-10 pasal yang kedua ini melatar belakanginya sebelumnya adalah setelah Nehemia nangis gitu dengar berita tentang Yerusalem seperti apa, dia maju, dia minta
izin sama raja untuk diizinkan kembali ke Yerusalem, membangun kembali kota Yerusalem dan tembok-temboknya yang runtuh serta gerbang-gerbangnya. Oleh kemurahan Tuhan, oleh tangan Tuhan yang murah, Nehemia dikasih izin, bahkan dikasih surat untuk supaya bupati-bupati di sekitar sana membantu akan usaha Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, sekarang kita kembali ke ayat 10 dari Nehemia, pasal yang kedua. Ketika Sanbalat orang Horon, perhatikan ada Sanbalat, ini orang Horon, satu Sanbalat, dan Tobia orang Amon, ada Tobia. Mendengar hal itu mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi ada dua, saudaraku ya, ada dua nama di sini, Sanbalat dan Tobia. Sanbalat dan Tobia ini berusaha menghalangi, mereka jengkel, kesal. Kenapa ada orang yang mengusahakan kesejahteraan orang Israel? Mereka kepengennya orang Israel, anak-anak Tuhan, umat Tuhan ini terus tertekan dalam keadaan yang tercela, yang menyedihkan. Ingat, ada Sanbalat, ada Tobia. Kemudian kita lanjut ke ayat yang 18 dan 19. Ketika kuberitahukan kepada mereka, kepada bangsa Israel, maksudnya Nehemia bicara kepada bangsa Israel, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, yaitu izin serta disuruh bupati sekitar daerah menolong Nehemia. Berkatalah mereka, yaitu orang-orang Israel berkata, kami siap untuk membangun. Kemudian dikasih tanda seru. Kami siap untuk membangun, begitu ya. Kami siap untuk menyelesaikan keadaan-keadaan yang menyedihkan bagi umat Tuhan. Kami siap untuk memperbaikinya, begitu kira-kira. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 9, perhatikan. Muncul lagi nama-nama yang tadi kita sebut. Ketika Sanbalat orang Horon, ini sama orangnya, dan Tobia orang Amon, sama. Sanbalat, Tobia muncul di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-10. Dan kemudian ditambahi, sudah ada Sanbalat, sudah ada Tobia, ditambahi, saudaraku. Baru punya tekad untuk menyelesaikan masalah Sanbalat, Tobia, ditambah lagi, yaitu dengan apa? Dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Dan selanjutnya saudara nanti baca. Saudaraku, ayo belajar membaca Alkitab, karena Alkitab itu seru, saudaraku. Ada orang-orang yang mungkin gak suka perjanjian lama, tapi saya tak kasih tahu, saudaraku, perjanjian lama itu seru. Jadi kalau membaca Nehemia, kalau kita pelan-pelan merenungkan gitu, kita kayak masuk ke dalam satu situasi yang sangat excited, saudaraku. Jadi lagi mau berusaha mulai bangun, baru mau mulai bangun, Sanbalat, Tobia udah ditambahi lagi satu masalah lagi, yaitu Geshem orang Arab. Itu yang saya sebut tadi, mereka ada dalam satu kesusahan yang bertumpuk, terakumulasi begitu. Kemudian lanjut lagi satu ayat lagi. Nehemia 4 ayat yang ke-7. Ayat 6 dulu mungkin saya akan baca, mulai ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun. Di tengah-tengah ada 2, kemudian tambah 1, 3 orang yang terus merongrong. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tadi ingat, segenap hati berulang kali juga muncul. Ayat yang ke-7. Ketika Sanbalat, Tobia, orang Arab, yaitu Geshem, ini tidak disebutkan namanya, langsung disebut sebagai serta orang Arab. Kemudian ditambah lagi, dan orang Amon dan orang Asdod, 5 sekarang, mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka, saudaraku.
Di ayat pasal 2 ayat 10 cuman ada 2, Sanballat Tobia. Ayat 18-19 muncul Geshem, orang Arab. Pasal yang keempat ditambahi orang Amon, orang Asdod, saudaraku. Belum selesai, 3 ini udah belum selesai, saudaraku. Tambah lagi 2 lagi. Saudaraku, mungkin itu keadaan dari beberapa dari kita hari-hari ini. Rasanya kita sedang menghadapi satu masalah yang bertumpuk-tumpuk dan terakumulasi, begitu saudaraku. Belum selesai dengan apa? Mungkin dengan turunnya beberapa omset pekerjaan. Belum selesai itu ada kendala begini, tambahan begitu, masalah begini, masalah begitu, saudaraku ya. Ya, hari-hari ini kita lagi diuji banget, saudaraku. Sebetulnya bukan bangsa kita juga, tapi juga seluruh dunia sedang diuji. Di Amerika kita tahu belum mereka selesai dengan apa? Dengan COVID ini, mereka harus ngadepin masalah di mana ada rasial yang sangat luar biasa yang mengakibatkan tindakan-tindakan anarkis yang luar biasa yang mungkin belum pernah terjadi, dibayangkan terjadi di sana, saudaraku. Belum lagi nanti kemudian sebentar lagi mereka mau pemilihan presiden di mana suasana mungkin menjadi panas. Di Amerika, di Indonesia juga sama. COVID kita belum tahu kapan selesainya, naik turun terus dari 1.000, 2.000 yang positif 3.000. Hari ini sudah kepala 4, sempat turun sebentar kepala 39, naik lagi kepala 4. Belum jelas nyelesain COVID, saudaraku. Di saat-saat seperti itu kan muncul juga, saudaraku ya, berbagai masalah-masalah politik. Hari-hari ini ada masalah dengan UU tenaga kerja, saudaraku. Lagi di demo besar-besaran. Tadi pagi saya lihat di cuplikan WA yang saya dapat, saya melihat bagaimana beberapa lokasi terjadi anarkis antara pendemo dengan aparat, saudaraku. Rasanya belum selesai untuk ngurusin COVID, belum selesai dengan ngurusin vaksin, harus menghadapi lagi hal-hal yang semacam ini. Nah, saudaraku, ini mungkin mirip dengan keadaan di mana Nehemia, kitab Nehemia ditulis, saudaraku. Persoalan demi persoalan bertambah-tambah mengakumulasi, saudaraku. Nah, itu kita kembali ke Nehemia. Itu yang berasal dari luar. Sanballat, Tobia, Geshem, orang Asdod, orang Amon, itu berasal dari luar, saudaraku. Bukan cuma masalah yang ada yang berasal dari luar, dari dalam pun ada. Kita akan baca Nehemia 4 ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Udah dari luar bertambah itu ya, musuh-musuh orang-orang yang gak suka tembok Yerusalem dibangun. Dari dalam mereka berkata, kami sudah gak sanggup lagi. Kekuatannya para pengangkat sudah merosot, gak sanggup lagi. Dari luar ada masalah, berakumulasi, dari dalam muncul juga bahwa mereka sudah lelah, mereka sudah putus asa. Mereka bilang, udah kami tidak sanggup untuk melanjutkan pembangunan tembok ini. Saudaraku, kan seru, saudaraku ya. Kalau kita bayangin, saudaraku, apa yang terjadi pada waktu itu, apa yang Nehemia sebagai hamba Tuhan harus hadapi, itu seru banget, saudaraku. Seru banget, saudaraku. Haleluya. Sekarang kita belajar, kita akan jalan dengan agak cepat karena biasanya saya cuma ambil 3 poin. Hari ini saya akan usahakan untuk ambil 5 poin, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Nehemia di tengah-tengah situasi yang sangat menekan itu, saudaraku ya. Yang pertama, kita kembali ke Nehemia pasal yang pertama. Tadi sempat kita baca Nehemia 1 ayat yang keempat, tapi
Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Kataku, ya Tuhan Allah semesta alam, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya kepada orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku selanjutnya, Nehemia datang kepada Tuhan. Dia sedih, dia nangis berhari-hari, dia berpuasa, dan dia datang kepada Tuhan. Matanya dia tujukan kepada Allah semesta alam. Saudaraku, di situasi yang semacam ini, mari kita niru juga akan Nehemia. Ketika mungkin kita menghadapi tantangan demi tantangan yang berakumulasi, baik di luar maupun dari dalam sendiri, saudaraku, ingat teladan dari Nehemia, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dia kembali matanya dia tujukan kepada Tuhan. Turn your eyes upon Jesus. Jangan takut, saudaraku, pandang kepada Dia. Pandang kepada Dia, datang kepada Dia. Dia Allah semesta alam. Dia ada bersama-sama dengan kita. Datang kepada Dia. Nehemia 4 ayat yang ke-9. Nehemia 4 ayat yang ke-9. Jadi ketika Sanbalat, ayat 7, Sanbalat, Tobia orang Arab, orang Amon, orang Asdod, kemudian yang berakumulasi itu mengadakan persepakatan, ayat 8, bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 9 ditulis, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Baik di awal, di Fatsal yang pertama, begitu Nehemia dengar, dia langsung matanya dia arahkan kepada Tuhan. Di tengah perjalanan ketika akumulasi masalah itu terus datang dan kekuatan mulai merosot, Nehemia prinsipnya sama, datang kepada Tuhan. Berdoa, datang kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus bertanya ini. Jangan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan yang satu ini, saudaraku. Ini satu pesan yang harus kita dengar baik-baik, saudara dan saya. Jangan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kita nggak tahu, saudaraku, berapa lama ibadah dengan cara online ini terus terjadi, sampai kapan kita belum tahu. Berita di sana sini vaksin akhir tahun ini bisa keluar, ada yang bilang nanti di Februari 2021, ada yang bilang nanti di pertengahan 2021. Kita nggak tahu, saudaraku. Dan kalau ini terus masih berupa online, saudaraku, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Datang, perbanyak mata tertuju kepada Dia. Boleh ada Sanbalat, boleh ada Tobia, boleh ada Geshem, boleh ada Asdod, boleh ada Amon, saudaraku. Tapi mata kita terus tertuju kepada Dia. Boleh kekuatan kita sudah merosot, tapi mata kita harus terus memandang kepada Dia. Amin, saudaraku. Ayo saudara yang lengah,
dalam persekutuan pribadi, pembacaan Alkitab, sembahyang. Ayo berbalik kepada Tuhan, bertobat saudaraku, bertobat. Saudaraku, kalau mata kita tertuju kepada Dia, itu akan membuat kita menyadari bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan itu murah hati kepada anak-anaknya. Ketika Nehemia berbalik menunjukkan matanya kepada Tuhan, berulang kali saudara nanti baca ya, Nehemia bagus sekali. Kitab ini bagus, ceritanya juga asik saudaraku. Nehemia berulang kali nyadari dan berkata-kata bahwa oleh tangan Tuhan, tangan Allah yang murah hati melindungi aku. Dia jadi sadar bahwa Tuhannya menyertai dia, dan Tuhannya adalah Tuhan yang murah hati kepada orang-orang yang matanya tertuju kepada Dia. Mata yang tertuju kepada Tuhan akan membuat kita lebih sadar akan penyertaan Tuhan. Dan saudaraku, dengar baik-baik. Ketika saudara dan saya sadar bahwa kita ada dimanapun Tuhan menyertai kita, dengar baik-baik, kita akan menjadi seperti singa Yehuda, saudara sulung kita. Kita akan berani, kita akan gagah, kita nggak akan pernah takut sama Sanballat, Tobia dengan segala trik-trik mereka. Saudara baca sendiri nanti. Mereka buat trik macam-macam. Nehemia tidak pernah gentar. Kenapa? Karena matanya ditujukan kepada Tuhan. Dan ketika matanya tertuju kepada Tuhan, dia tahu Tuhan sayang kepada umatnya dan Tuhan menyertai dia. Sehingga apapun trik tipu daya daripada musuh-musuh Israel, semuanya dilalukan oleh Tuhan. Nehemia berani menghadapi semua itu. Jadi yang pertama saudaraku, tujukan mata kita kepada Tuhan. Ya saudaraku, tujukan mata kita kepada Tuhan. Doa, baca firman, jangan pernah hilang. Yang kedua saudaraku, setelah Nehemia sembahyang ngadep Tuhan, dia nggak berhenti di sana saja saudaraku. Dia mulai mengadakan pengintaian atau pengamatan atau penyelidikan dengan seksama. Dia tidak cuma sembahyang, itu nomor satu saudaraku, itu nomor satu, sembahyang. Yang nomor dua, setelah berdoa, Nehemia mengadakan pengintaian. Coba kita lihat Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Mungkin mulai ayat yang ke-11. Tibalah aku di Yerusalem 3 hari di sana, bangun malam hari bersama beberapa orang, tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan dilakukan Nehemia. Kemudian ayat 13, malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan sesama, perhatikan kalimat ini, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api, terus berjalan ke gerbang mata air, ke kolam raja, kemudian naik wadi pada malam hari. Dan ayat yang ke-15 diulangi lagi kalimat ini, menyelidiki dengan seksama tembok itu, dan selanjutnya saudaraku. Tindakan kedua yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia menghadapi tantangan yang berakumulasi baik dari luar maupun di dalam, dia mengadakan pengamatan, penyelidikan saudaraku. Dia jalan dari pintu gerbang satu ke pintu gerbang lain, dia amati, dikatakan menyelidiki dengan seksama, dia amati saudaraku. Oh, pintu gerbang ini rusaknya di mana? Oh, pintu gerbang ini masalahnya di mana? Oh, pintu gerbang ini letaknya di mana? Lah, itu pengamatan saudaraku. Itu pengamatan. Haleluya. Musa mengirim pengintai ke tanah Kanaan.
Tuhan sudah janji bahwa tanah Kanaan akan jadi milik Israel. Tapi Musa tidak diam saja, saudaraku, tidak diam saja. Dia utus 12 pengintai, walaupun yang 10 pulang bawa kabar buruk, hanya 2 yang bawa kabar yang benar. Lah saudaraku, tapi kirim pengintai, awasi. Kayak apa sih tanah Kanaan? Gimana sih penduduknya? Itu pengintaian, saudaraku. Nanti saya akan jelaskan aplikasinya. Saudara terima dulu sekarang. Yosua sama, saudaraku, mau masuk kota pertama di tanah perjanjian, yaitu kota Yeriko, yang temboknya tebal, yang di atas temboknya bisa dibangun rumah. Waktu mau mengalahkan Yeriko, Yosua utus 2 pengintai. Jadi saudaraku, kita perlu mengintai, kita perlu menyelidik dengan seksama, bersama-sama dengan saudara yang di rumah. Kita perlu mengintai. Sekali lagi, kita perlu mengintai, mengadakan penyelidikan dengan seksama, saudaraku. Misalnya, saya kemarin dengar dari satu teman bahwa dia, karena situasi yang seperti ini, hampir mayoritas perusahaan kan turun, saudaraku ya, turun omsetnya. Nah, dia memikirkan, dia mengintai, dia mengamati. Di situasi COVID seperti ini, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Dia ngintai, saudaraku. Dia menyelidiki dengan seksama. Nah, puji Tuhan, saudaraku, teman kita ini punya ide terobosan. Nanti kita akan bicara di poin yang ketiga itu. Tapi yang pertama, dia mengintai. Oh, ini situasinya seperti ini, saudara. Waduh, aku kok dipotong gajinya sama perusahaan. Sudah 4 bulan ini sejak COVID dipotong 30% gitu, karena perusahaan nggak mampu. Supaya nggak PHK dipotong 30%. Apa yang aku harus buat nih? Aku biasanya dapatnya aja udah mepet buat hidup sebulan ke sebulan. Saudaraku, intai, lihat apa yang kira-kira bisa jadi peluang, apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa-masa seperti ini. Itu mengintai, saudaraku. Ya, poin pertama, sembahyang, datang, mata yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, mengintai. Dan yang ketiga, saudaraku, atur strategi. Yang ketiga, atur strategi. Kalau saudara baca dalam Nehemia pasal yang ketiga, saudara akan jumpai bahwa Nehemia ngatur strategi, saudaraku. Bani ini di pintu gerbang ini, bani ini selanjutnya di pintu gerbang berikutnya, begini cara kerjanya, begini. Ada yang bagiannya ini, ada yang bagiannya itu. Diatur. Dibuat strategi setelah dia ngamati. Ingat, Nehemia mengamati dulu, kemudian dibuatlah strategi, saudaraku. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, saya lupa, ada marketing dari Alibaba datang ke kantor bincang-bincang dengan saya, saudaraku. Dia nggak bisa bahasa Indonesia karena dia dari China datang. Waktu itu belum ada COVID, saudaraku. Dia datang bersama marketing dari Jakarta, marketingnya Alibaba, mencoba mengajak kami untuk join, untuk promosi di Alibaba begitu. Nah, saudaraku, tempat di mana saya bekerja, saudaraku, adalah tempat pembuatan packaging, saudaraku. Lah, packaging ini paling rawan adalah ongkos angkut, saudaraku. Kertas itu memang bahan utama. Kemudian yang kedua nih ongkos angkut. Itu sebabnya biasanya pabrik-pabrik packaging corrugated box itu biasanya, saudaraku, kalau mau jual ke Jakarta, kemudian berkembang pasar di Jakarta, mereka buka di Jakarta supaya menghilangkan kos atau biaya transport dari misalnya Jawa Tengah ke Jakarta. Karena transport itu mahal sekali, karena barangnya kan rowo, saudaraku. Tahu rowo enggak ya? Enteng tapi makan tempat, begitu, saudaraku ya. Jadi akan jadi mahal kosnya di biaya transportasi. Jadi umumnya mereka buka mendekati
customer gitu, saudaraku. Nah, saudaraku, waktu Alibaba datang itu mereka ajak join, ayo masuk di kami, nanti kamu bisa ekspor ke negara-negara di seluruh dunia. Nah, saya bilang sama mereka, nggak mungkin di bidang industri kami ini, tidak mungkin tuh kami bisa kirim ke Vietnam, ke Korea, ke China, nggak mungkin. Freight-nya apa? Ongkos transportnya terlalu mahal. Tapi dia bilang enggak, bisa. Dia kasih beberapa contoh, ada perusahaan di Vietnam yang lakukan hal itu, ekspor dan sebagainya. Waktu itu saya bekengkeng, saudaraku. Tahu bekengkeng itu bahasa Jepang, artinya tetap kekeh begitu. Dia bilang nggak bisa. Akhirnya mereka berdua pulang, tapi sering WA saya masih, saudaraku ya. Tapi hari-hari ini saya menyadari bahwa ternyata maybe hal itu harus saya consider, harus saya pertimbangkan. Kenapa? Karena bisa saja hari-hari ini ada keponakan saya yang mulai menjual dengan online. Yang dulu saya pikir volumenya terlalu kecil, nggak ada artinya. Tapi hari-hari ini dengan situasi COVID yang semacam ini, perdagangan di online menjadi booming seperti ini. Ternyata hasilnya juga tidak terlalu buruk. Kalau ini bisa dipikirkan dengan baik, dibuat strategi yang baik, mungkin saja ini menjadi satu celah kesempatan untuk keluar dari situasi yang misalnya omset yang sedang turun, saudaraku. Saudaraku, sembayang, saudaraku. Sembayang, ada teman beberapa waktu yang lalu, hari yang lalu makan bersama, dia cerita, saya senang, saudaraku. Mestinya karena dia anak Tuhan, mestinya, saudaraku, mestinya dia dapat hikmatnya Tuhan begitu. Dia buat, ya ini di gedung gereja ini ya, saudara tahu ya. Buat alat untuk mensterilkan ruangan yang sebetulnya notabene itu bukan mainnya kerjaan di kantornya dia. Tapi ada menyelidiki pintu gerbang mana, perlu apa, dia amati. Nehemia amati, kemudian buat strategi bagaimana memperbaikinya. Teman ini lumayan bilang, aku dapat lumayan. Saya nggak etis sebut jumlahnya, tapi dia bilang lumayan, aku lumayan dapat begitu. Saya senang, saudaraku, dalam hati. Saudaraku, sidang jemaat Tuhan, engkau orang yang terberkati, di dalam engkau ada roh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sembayang, minta hikmat. Yakobus 1 ayat 5 berkata, jika kita kekurangan hikmat, minta sama Dia yang mempunyai hikmat, yang akan memberikan tanpa berbantah-bantah. Ayo minta hikmat. Tuhan, di situasi seperti ini, adakan pengintaian. Apa sih yang dibutuhkan? Jangan semuanya makanan kabeh, saudaraku. Jangan itu kabeh, mosok kabeh rumah tangga jadi chef kabeh, saudaraku ya. Nggak apa-apa, itu boleh. Tapi paling nggak, ayo sembahyang lagi, Tuhan, selain makanan apa ya Tuhan? Tuhan akan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Turun hikmat atas kalian, turun hikmat atasmu umat Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Nehemia sembayang, selidiki. Pintu gerbang ini butuh apa, pintu gerbang ono butuh apa, pintu gerbang ini butuh apa. Kemudian buat strategi. Aku mau mulai dari sini, habis ini aku mau mulai dari sini, lanjutannya ke sini. Ini orang-orang yang akan bekerja di situ dan di sana, saudaraku. Buat strategi, action plan-nya, saudaraku.